Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang menyaksikan secara langsung orasi kandidat ketua OSIS masa bakti 2020-2021 dan juga teman-teman yang menyaksikan secara daring melalui live di IG SMA OSIS SMA Negeri 2 Magetan. Ya, selamat pagi yang ada di rumah semuanya. Salam kenal dari kita. Saya Ferry Irawan dan rekan saya Risma. Kami akan membawa acara pada hari ini adalah orasi dan penyampaian visi dan misi Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Selamat pagi semuanya yang ada di studio. Pagi. Tetap jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker dan juga jaga jarak. Kita di sini juga harus jaga Kami jarak, juga ya, Pak. menjaga jarak di sini. Biasanya pada tahun sebelumnya pada orasi itu setelah upacara ya Mas. Iya, tapi tahun ini Disaksikan oleh seluruh siswa SMA Negeri 2 Magetan dan juga Bapak dan Ibu guru. Karena tahun ini juga pandemi seperti ini kita maklumi saja. kita melakukan orasi hanya bisa melalui live streaming di IG karena COVID-19 ini menularnya sangat cepat, jadi kita harus bisa Kita menjaga doakan diri. saja semoga cepat hilang dari Indonesia dan juga Ya, baik, acara pada pagi hari ini, Mbak, kita akan terbagi menjadi berapa sih, Mbak? Ada berapa kandidat sih, Mbak, pada pagi hari ini? ada 4 kandidat di sini Mas. Iya. Ada perempuannya 1. Seperti tahun sebelum-sebelumnya ada juga ya Mas yang kandidatnya perempuan. Tapi nggak apa-apa, ini sudah emansipasi wanita, jadi perempuan juga nggak apa-apa untuk jadi. Tapi tahun kemarin itu saat orasi tidak ada perempuannya, Mbak. Iya. Baru tahun ini jadi tahun yang 2000 berapa ya? Itu tahunnya Mas Ari itu juga ada perempuannya. Ada juga kandidat perempuannya. Ini perkenalan dulu atau sudah kenal atau bagaimana ya? Ya, yang ada di rumah semuanya sudah kenal dengan kandidat ketua OSIS yang akan kalian pilih nanti untuk membawa SMA Negeri 2 Magetan ke depannya. Mungkin sudah tahu namanya saja kemarin di story IG, tapi belum terlalu kenal dengan keempatnya ya Mas. Ya, nanti kita akan ulas lebih lanjut bagaimana keempat kandidat ketua OSIS ini, apakah nanti yang ada di rumah biar bisa yakin untuk memilih kandidat dari salah satu ini. Baik, sesi pertama ada apa Mbak hari ini? Sesi pertama yaitu perkenalan dari keempat kandidat yang ada di belakang sini Mas. Oh ya, Jangan ditutupin Mas, ini yang satu nggak kelihatan. ada perkenalan kandidat. Setelah itu apa Mbak? Visi dan juga misi dari keempat kandidat ini. Ya, nanti visi dan misi juga bisa diajukan dari sebuah pertanyaan yang nanti berkaitan dengan SMA Negeri 2 Magetan. Setelah itu ada apa lagi sih Mbak? Setelah itu sesi kedua ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di rumah yang menonton dari live. Itu sudah ada yang melihat belum Mbak? Mbak kameramen, sudah ada yang melihat live-nya? Sudah ada. Nanti disimak ya teman-teman yang Ya. melihat dari visi misinya disimak karena ini juga menentukan masa depan OSIS SMA Negeri 2 Magetan juga. Mau dibawa mana? Ya, Mau siapa yang dibawa kira-kira mana? cocok itu siapa? Karena keempat ini pasti punya berkompeten juga, tapi juga berbeda-beda. Mungkin ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi pilih sesuai dengan apa yang menurut kalian cocok dengan kondisi SMA Negeri 2 Magetan. Begitu Mas Ferry? Betul. Terus kalau saya nilai Mbak, mulai dari pendampingan kemarin di tes dulu, semuanya itu nilai yang didapatkan luar biasa. Ya, rata-rata tidak beda jauh ya Mas. Iya, perbandingannya itu betul sekali. Hanya selisih sedikit dan kita itu dari tim inti itu yang dari tim inti itu mau menyelesaikan itu sangat sulit. Ya, karena memang semua yang bisa semuanya dipakai layak untuk untuk OSIS diterima. semua layak. Iya. Langsung saja sesi pertama yaitu Mbak, ada perkenalan dan penyampaian visi-visi dari masing-masing kandidat ketua OSIS. Dimulai dari yang mana dulu? Dari yang nomor 1 atau yang nomor 4 atau random ini? Bagaimana dari teman-teman yang menyaksikan di sini? Yang di studio gimana? Dimulai dari yang berapa? Nomor 5 nggak ada Mas. Apa Mas Osroli jadi kandidat lagi Iya. pertama? Menjabat 2 tahun jadi ketua OSIS Mungkin nanti. kurang puas Mas. Tahun ini kan kurang
kurang ya caranya. Iya, memang OSIS tahun ini itu OSIS yang bagaimana ya? OSIS yang beda dari OSIS Ya. sebelumnya. Karena memang juga kondisi juga nggak apa-apa. Dimulai dari mana? Dari mana ini? Bapaknya dari siapa? Ranking aja ya. Kalau tahun kemarin ini biasanya diurutkan dari nomor 1 dulu. Biasa Mbak, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor apa yang dimulai dari yang ini pas yang paling berapa ya? Iya, ini nomor Durinya ini kayak kok ganja. Meringis gak usah digoyang. Iya. Mulai dari mana? Nomor 3 aja gimana? Sudah siap? Nomor 3? Nomor 2 sudah siap? Sudah siap Mas, katanya bagaimana dimulai saja atau Ya, dimulai dari nomor 2. Ini ada yang nomor 1 nomor 1 dulu. Gimana jadinya? Ya sudah terserah dari request dari penonton saja. Jadi nomor 1 dulu. Siapa sudah siap? Tahun kemarin juga pernah mengikuti orasi ketua OSIS masa bakti Dan tahun lalu itu spesialnya dia satu-satunya yang dari kelas 10. Kalau tahun ini kelas 10 kelas 10-nya ada 2. Mungkin ayo silakan maju kandidat nomor 1. Langsung saja, ini dia kandidat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramdiarja dari kelas 11 Di sini saya menjadi calon ketua OSIS nomor urut 1. Untuk visi saya menjadi calon ketua OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa dan memiliki jiwa kreatif, kompetitif, inovatif, dan memiliki peka terhadap lingkungan. Dan untuk misi saya yang pertama adalah memfasilitasi siswa sesuai minat bakatnya dalam bidang akademik maupun non akademik, agar lingkungannya jiwa yang kompetitif serta dapat bersaing dengan lainnya. Dan yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi untuk menyampaikan ide-idenya. Yang ketiga, membuat suatu acara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, melaksanakan program OSIS yang berlaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian visi dan misi dan perkenalan dari kandidat nomor 1. Bagaimana Mbak menurutmu Mbak? Mungkin tadi sudah bisa dimengerti oleh yang ada di rumah, tapi tadi dilihat yang komen sedikit Mas yang bilang itu. Teman-teman kalau mau tanya lewat chat juga nggak apa-apa karena Ya langsung di kolom komentar beri pertanyaan tidak apa-apa. Karena nanti pertanyaannya juga akan dijawab setelah sesi penyampaian ini. Selanjutnya ini langsung saja ke kandidat berikutnya atau bagaimana? Yang ada di rumah mau pilih kandidat nomor berapa untuk penyampaian visi dan misi selanjutnya? Ada komentar Ada mungkin komentar. berapa nomornya? 1, 2, 1 sudah. Mbak, bagaimana sih nomor 1 tadi menurutmu Mbak? Visi-visinya Mbak? Bagus ya. Bagus karena mungkin itu juga sesuai dengan apa yang mungkin akan dilakukan kandidat nomor 1 ke depannya. Jadi setiap orang pasti punya apa yang akan dilakukan itu berbeda-beda antara keempat kandidat ini. Langsung saja Mas ini. Ya, langsung saja nomor berapa? Ada komentar mungkin? Nomor 3 dan 2. Yang mana dulu? Yang mana? Ayo 3 apa 2? Banyak nomor 2 Kak. Oh ya, nomor 2. Di komentar banyak nomor 2. Berarti Mungkin kita banyak yang ngefans sama yang nomor 2 ya. Karena beliaunya ini dari tadi diperlihatkan terus Mas ini. Mas. Mbak Risma juga ngefans. Iya. Tegang kok Mas dari tadi. Oh iya. Kayaknya pengen cepat-cepat mengeluarkan Ya udah visi apa dan Mbak, misi. berarti wajar lah ya menghadapi. Karena kan baru pertama kali juga. Kalau tahun kemarin kan malah banyak siswanya yang ada di sekolah. Iya. Tahun ini kan hanya Mungkin yang nomor 1 ini beda Mas. Kalau kemarin beda, kalau sekarang nggak cuma disaksikan, Iya. cuma beberapa ini saja. kan sudah saling kenal lagi. Langsung saja kandidat nomor 2. Oh, cuma beda, sing
Perkenalkan, nama saya Wahyu Alexandra. Saya berasal dari kelas 11 93. Apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan masa bakti 2020-2021, visi saya adalah membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 2 Magetan yang memiliki kualitas tinggi dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap kepercayaan Tuhan, serta memiliki pemikiran yang inovatif dan pemikiran terhadap ilmu teknologi untuk kedepannya, sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Misi saya yang pertama, 1. Mengajak para siswa-siswi SMA Negeri 2 Magetan untuk selalu menjalankan kewajibannya terhadap kepercayaan Tuhan dengan cara beribadah. Yang kedua, mengaktifkan atau mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Magetan kembali aktif lagi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki kebebasan berekspresi melalui karya seni sehingga dapat menumbuhkan prestasi yang ada di sekolah. Yang keempat, memaksimalkan kemampuan yang dimiliki siswa-siswi untuk kualitas organisasi maupun ekstrakurikuler. Yang kelima, menegakkan kembali peraturan karakter siswa SMA Negeri 2 Magetan. Yang keenam, meningkatkan mutu kinerja OSIS sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya ada di studio? Gredeg, Alek gredeg. Kandidat nomor 2 gredeg. Enggak. Padahal dilihat tadi saya lihat di lab itu kayak gredeg apa di delok motor nek Senayan, di delok aku nek lab. Ya, sama-sama juga nomor 2 penyampaian visi dan misinya luar biasa juga untuk memajukan SMA Negeri 2 Magetan ke depannya, yaitu 1 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan pastinya kampanye ini rata-rata tujuannya sama untuk supaya SMA Negeri 2 Magetan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Harapan kita sebagai OSIS Yang mau punya masih ini 3 juga tahun. seperti itu. Acaranya ini baru setengah tapi sudah setengah saja mas. Ya, tidak apa-apa, Nggak karena apa-apa. situasi memang tidak memungkinkan, dan mudah-mudahan nanti Tahun depan itu acaranya semua full. amin bisa terlaksana. dan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berhenti mata rantainya. Selanjutnya Langsung saja. yang di rumah mau nomor berapa ini? Berapa ini? Nomor 3 dan 4. Yang cewek dulu Yang atau cewek yang dulu cowok? atau yang cowok dulu? Oh, Nomor 4. Kenapa mbak nomor 4? Gagal katanya. Yang cewek dulu. Yang cewek diterakhirkan ini. Kasihan. Wis wedok Terus video dewe, dewe. Langsung saja kalau gitu kandidat selanjutnya yaitu kandidat nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Geredi di kelas 3. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan mempunyai beberapa visi dan misi saya yang saya berusaha menunjukkan ketika saya terpilih nanti menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan. Yang pertama, menjadikan OSIS berpegang teguh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai sarana perantara untuk mengembangkan bakat siswa yang dimilikinya. Ketiga, menyelesaikan masalah sebagai warga sekolah dengan sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Yang keempat, memberikan rasa nyaman terhadap siswa yang sedang menuntut pelajaran di sekolah. Misi saya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan adalah yang pertama, menjalankan kewajiban setiap OSIS untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, OSIS sebagai organisasi sekolah wajib memberikan dukungan, semangat, bantuan terhadap potensi siswa yang ingin dikembangkannya. Yang ketiga, mengadili setiap kesalahan sebaik mungkin tanpa melihat status sosialnya. Yang keempat,
memberikan hak setiap siswa dalam menuntut ilmunya supaya nyaman ketika sedang bersekolah. Itulah beberapa visi dan misi saya yang saya berusaha wujudkan ketika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman visi dari kandidat nomor 4. Tadi ada yang komen di live itu, Dek kamu dari jauh kok ganteng. Iya. Gimana Dek? Gimana? Ganteng apa orang ini menurutmu? Biasa. Merendah untuk meroket biasa. Gak apa-apa nih, jadi ketua OSIS itu memang harus punya karisma ya Mas. Betul. Kalau nggak punya karisma itu disepelekan begitu. Jadi selain punya wajah yang ganteng juga harus punya karisma yang berwibawa juga. Biar semua itu kalau punya aturan yang sudah ditetapkan ben wedi ngono Mas kasarane kan ketua OSIS. Terus kandidat nomor 4 tadi agak sedikit grogi. Mungkin masih kelas 10. Ini kan baru pertama kali Tapi nggak apa-apa, pengalaman baru masuk pengurus OSIS sudah menjadi kandidat itu sudah luar biasa Mas. Aku Tetap harus diapresiasi. dia kono orang dari sawah ini. Dia nanti nek jaman rapi jadi kandidat Mas ya tapi orang rapi tak elek-elek. Kok dia enak iso tombo ini. Nah Mas Ferry dhisik piye Mas pengalaman jadi kandidat toh Mas? Pengalaman ini baru bisa coba aku di WA mungkin terus kok iso aku ngono lho Mbak terus yes istilahnya berdek lebat aman yang ngambil uang dulu. Gak apa-apa pengalaman pertama Mas. Pengalaman pertama buat pengalaman saja. Masa SMA itu harus diisi dengan yang berprestasi Mas, ojo angka Iya. Yang kandidatnya nggak usah sepaneng jadi santai saja. Ini sing tiga ini wis lega Mas. Terus muni ning ngarep kamera wis lega. Cuma iki lho Mas, dekon kita aman iki ndrudek. Apa lu ning andine cewek iki Mas? Iya, mungkin Pak. Terus selanjutnya berarti ini mau nggak mau tinggal nomor 3. Cewek satu-satunya. Mbak kita boleh ngobrol dulu dengan kandidat nomor 3 kok. Kepo Mas, aku kok iso cah wedok jadi kandidat. Saya maju sini dulu Mbak sebelum menyampaikan visi dan dalam berorganisasi, tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya, yang pertama saya akan meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, menyalurkan minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler sekolah. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjukkan jiwa sportivitas, rasa kekeluargaan dan solidaritas antara warga SMA Negeri 2 Magetan. Yang keempat, ikut menegakkan peraturan sekolah guna mewujudkan suasana yang tanggung jawab dan disiplin. Yang kelima, saya akan menggali potensi para OSIS agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Mas yang nomor 3. tes. Nah aku papan-papannya juga Mbak bilang sini. Apa kabeh Mas? Visi-visi ini juga bermutu terus mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Tidak cuma kampanye saja pada saat orasi, jadi bisa. Biasanya kan ada yang meyakinkan di kampanye tapi pas pelaksanaan masa jabatannya mbok ngapain. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tidak cuma janji kita. Iya. Tadi kan saya lihat di live yang paling banyak fans saya itu nomor 3, nomor ini Mas. Anto. 2. Iya. Ini 1, 2. Mungkin karena sudah mungkin sudah kampanye dulu atau bagaimana ini nomor 2. Ini Mbak bisa ngobrol sih Mbak. Gimana nomor 2 sudah kampanye dulu? Ya perasaannya campur aduk juga kayak beda terus ya gitu rada minat juga kayak pertama yang kedua itu. Terus tadi banyak sekali yang komen di live itu Anto itu jadi apa kampanyemu beberapa hari yang lalu kampanye ini segede-gede Mbak. Terus serangan fajar Mas di masuk anak-anak sekolah wis bagi-bagi apa piye aku tahu temanmu banyak karena kamu humble atau bagaimana? Ya kalau itu nggak tahu. Yang pertama nama saya bukan Anto tapi Wahyu Alek. Bukan Anto teman-teman namanya Wahyu Alek. Mbak Ismail menyindir Mbak Pider hati ini. Saya hanya meneruskan
berarti. Ya ini hanya bercanda. Hanya bercanda saja. Ya, Pak. Terus tanggapan orang tua bagaimana? Tanggapan orang tua saya sangat mendukung dengan saya menjadi kandidat ketua OSIS ini. Bangga ya karo awakmu. Ya, insya Allah bangga. Harapan orang tua bagaimana? Semoga menang atau Ya, nggak tahu mas kalau itu harapannya, pokoknya semoga sukses dalam mengikuti orasi ya. ya amin. Wis dong apa dari Insya Allah sukses. utama bawa aku nggak bawa kawan yang mau ketawa sih. Kalau sih tahun yang ada, mas belum. Kita kok belum masih di sini model-model Nah, mau kok kerja berdua ya mbak. Oke, terima kasih. Terus boleh ngobrol juga dengan kandidat yang pertama mbak nomor 1. 2 tahun Ya, 2 tahun berturut-turut 2 tahun mengikuti dijadikan orasi kandidat. ya, dan juga lolos di tes. Mungkin karena memang kinerjanya dan juga menurut dari kelas 12 ini mungkin juga berpotensi begitu ya Bang. Ya. Gimana tanggapan orang tua? Ya, menurut orang tua sendiri biasa saja. Yang penting sukses lah buat anaknya gitu. Ya. Minta izin nggak sebelum berangkat ke sini tadi minta izin nggak? Izin, Pak. Gimana izinnya? Bu, saya mau berangkat, mau orasi di sekolah. Ya, hati-hati. Semoga sukses mengikuti kamu. Gimana perasaannya tahun kemarin kan disaksikan oleh seluruh siswa rame toh berpacaran. Saya ini mau kami ini tapi penak ngono kae kok sepi ini kita ini. Sama aja, Pak. Masa orang nek rame ini bredeg apa piye? Nek awalnya penak ya, Mbak. Penak rame ya. Penak rame. Ayo audio. Wong ini iki sing kemarin ngomong ini lho Mas, biasanya bendino gacor. Wis video awal. Agak bawa-bawa dong. Tapi kan tetap juga disaksikan lewat live streaming juga. Jadi visi dan misi keempat ini tetap tersalurkan kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 kita. Tidak hanya live stream sudah disampaikan ini Mbak, tapi di IG pun kemarin juga sudah di-post visi dan misinya. Sudah ada pertanyaan juga Mas yang masih nanti siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Luar biasa, pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih nomor 1. Sangat antusias Mas sama kandidat tahun ini. Iya. Nah ini Mbak si nomor 4 ini. Fansnya jangan Luwianto Mas. Fansnya akeh ini yo fansnya akeh Mbak. Luwianto paling mana? Karena kan gandengannya Mas. Menurutnya ganteng Mbak. Ya lanang ganteng. Awas masih ada. Pokoknya hati yang dijaga itu. Ada hati yang harus dijaga. Hati-hati Mas Ayu. Oh jangan. Silahkan boleh berdiri. Tanggapan orang tua bagaimana? Biasa katanya. Dan biasa. Berarti kemarin sudah SMP sudah pernah menjadi kandidat. Kakak-kakak saya sudah pengalaman juga di sana. Oh berarti satu keluarga itu memang itu Mas pengalaman dulu saja harus tidak dilakukan lagi. Nah aku satu keluarga yogi ya Mbak. Aku ya semua kain Mas. Ya Pak Ompak bisa berpengalaman organisasi secara bersama. Terus tanggapan dari teman sekelasnya bagaimana? Kaget. Kaget. Kenapa? Kamu orangnya pendiam atau piye kok kaget jadi ketua OSIS? Pendiam, nggak pede, kayak gini kan nggak pede. Lo pede ini berdiri di depan harus pede, ketua OSIS itu harus pede, harus nggak punya malu pokoknya ketua OSIS. Tapi dalam artian nggak punya malunya itu yang positif ya Mas. Biayaan, orang biayaan. Sing wani ngomong dengan ngomong. Terus tadi sudah pamitan dengan orang tuanya. Terus gimana? Hati-hati katanya. Hati-hati piye. Gak dihitung hari, semoga sukses ya. Sukses doele. Dan itu hari setiap malam. Iya. Ini berarti kandidat nomor 4 diperkuatkan dengan pikirnya ya Pak. Dari doa doa. Seperti tidak malam enggak? Kayak. Iya. Oh Mbak jawaban. Wis. Tapi apa Mbak? Wis. Good looking, saya good attitude barang Mas. Saya sih juga good looking Mas Abi. Tapi memang berarti harus dijaga. Berarti harus dijaga biar sukses pamit karo hati sing bojomu. Ampun. Iya. Iya lah dulu piye jadi. Lah dulu hati sing bojomu piye? Hati-hati nek. Ngasih tenang, ngejawabin ya. Iya. Mesti ini juga penyemangat. Semangat. Iya. Yang tapi mungkin apa, Bu? Mungkin budi apa penting itu.
Oke, terima kasih kandidat nomor 4. Gimana Mbak? Sudah disaksikan 4 visi dan misinya sudah disampaikan kepada seluruh yang melihat live streaming dan juga yang hadir di sini, Mas. Ya, Sekarang sesi juga sudah perkenalan, sudah Pak. perkenalan Terus juga. perlu disampaikan, kemarin itu kandidatnya sebenarnya ada Ada 5, 5. tapi saat tes guru, karena kan ini juga melewati tahap tes guru. Tes gurunya banyak Mbak, ada 8 guru berbeda. Guru sih sangat-sangat ya, Mas. Itu sangat-sangat. Lah, Tapi kok juga maksudnya? ya, Bapak Pak Purwanto. ya, seperti itu. Dan Mesti sebagainya. tekoknya sing jeletuk-jeletuk ya, Mas. Terus kemarin ada yang di istilahnya disingkirkan satu. Bukan berarti tidak bagus, tapi mungkin bagaimana ya, Mas? Ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Semuanya bagus, semuanya baik. Kita dari OSIS juga bingung menentukannya. Siapa. Tapi kan nanti juga pada saat masa jabatannya bekerjanya bareng kan, Mas. Iya, Tidak hanya satu ditanggung oleh ketua OSIS saja. Bekerjanya bareng-bareng untuk SMA kedua kita. Langsung saja kalau gitu sesi yang Sesi kedua ya. kedua, Mas, ini. Ada Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Karena ben dudune aku iso ngene. Sini ngomong lo penasaran. Aku harus mikir lo, tapi Iso apa? Iso apa? Makanya dengan itu diberi pertanyaan. Sesi kedua ini akan ada Tanya jawab dari teman-teman yang ada di rumah yang sudah masuk di IG dan mungkin di live nanti juga ada yang tanya dan Langsung juga bisa sanggahan komentar. dari keempat ini masing-masing menyanggah ya, Mas. Ya, nanti boleh. Kalau saya bisa, saya mau menyanggah kandidat nomor 1. Ya. Pertanyaannya seperti ini kok, jawabannya Sama seperti ini, kamu mungkin bisa. lebih baik seperti ini begitu. Jadi supaya bertemu jawaban yang bagus. Terus nanti juga ada kesempatan Mbak, masing-masing kandidat boleh memberikan pertanyaan kepada kandidat Ya. lainnya. Misalkan kandidat nomor 3 ingin bertanya kepada kandidat nomor 1, seperti itu. Pertanyaannya Mbak boleh dibacakan kalau gitu. Ini dimulai acak atau nomor? Atau Yang ada di rumah mau minta nomor berapa? Pertanyaan pertama. Yo, yang ada di rumah mau nomor berapa? Kandidat nomor berapa? Semuanya tegang ini. Momen yang ditunggu-tunggu yang ada di rumah. Hai yang ada di rumah nomor berapa? Yang di studio mau mungkin mau nomor bertanya berapa? dulu. Ya. Yang dari studio dulu, Mas, kasih pertanyaan. Ya, ayo. Yang di rumah, yang di live juga bisa komen ya. Ayo satu anak maju. Masa mau dulu toh, Mas, begini. Ayo perwakilan buat ngasih pertanyaan yang ada di studio. Satu Silakan, saja. satu ayo. saja. Gitu. Atau mungkin ketuanya, Mas, yang mau ngasih jabatannya ke yang penerusnya, Mas, Ben yakin. Sini Mas. Mas Asrori, silakan, Mas. Mau bertanya, Mau bertanya ke sama partnernya juga penerusnya. boleh, ke kandidat nomor 1, 2, 3, atau 4 juga boleh. Monggo Mas. Monggo Mas Asrori, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini Mas, Ya. Ben, Mas. Ini yang belum kenal, yang dari sekolah lain, ini adalah Ketua OSIS masa periode 2019-2020. Ini istilahnya ya wis. Wes arep Kayaknya kan senang Mbak, wis arep menyerahkan ini wes beban sing mundake iki lho Mas yang berdina di tangan. semua Wes arep muncul. Tapi mesti nek beban Mas iki kok iso ora terusnya aku. Ya, seperti Kowe itu. api ora gitu. Mau bertanya kepada kandidat nomor berapa Mas? Atau semuanya? Atau semuanya. Buat semuanya aja. Ya. Buat keempatnya saya mau bertanya. Jika kalian terpilih jadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan masa bakti 2020-2021, jika nanti menemui ketidakpastian dalam artian apa yang diinginkan teman-teman kalian di kelas itu tidak sesuai dengan apa yang kalian koordinasikan dengan Bapak Ibu Guru, itu bagaimana? Saya ulangi, jika keinginan teman-teman di kelas itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan dalam hal itu kegiatan kalian, itu saja, bisa dipahami? Semuanya sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jawabnya bagaimana Mas? Urut lagi atau random atau request dari Ya. teman-teman ini? Pertanyaannya tadi apa Mbak? Pokoknya Intinya nek intinya ngomong ora sinkron Mas. antara aku dan
konco-konco jalur kesimpulan seperti ini, tapi dari Bapak Ibu gurunya juga kadang kurang setuju. Dan kita sebagai pengurus OSIS juga bisa menjembatani. Harus bisa memperjuangkan, harus bisa memperjuangkan tersebut. Teman-teman yang ada di rumah, mau kita kandidat berapa dulu yang menjawab? Atau yang dari teman-teman yang ada di sini mau request nomor berapa? Nomor berapa Kak Gagila? Mbak Lala. 1. Nomor 1. Oke. Oh, Mbak Nabila favoritnya nomor 1 Mas. Siji mana? Siji nih. Ayo yang siji Mbak. Boleh di tengah. Silakan langsung dijawab pertanyaan dari Ketua OSIS masa periode 2019-2020. Ya, terima kasih kepada Mas Aswari untuk pertanyaan. Izin menjawab. Untuk saya sendiri, mungkin nanti kita beritahu pada teman-teman dulu, kita sebelum ada kegiatan nanti kita tanya. Mungkin ada ide-ide bagi kegiatan kita ke depannya. Dan nanti kalau ada bisa mengirimkan ide-idenya ke sekretaris atau ke saya, nanti bisa menyampaikan. Nah, untuk nantinya ide-ide itu kita tanyakan dulu kepada guru. Kalau idenya siswa ini mungkin diperbolehkan, bisa setuju dengan gurunya atau enggak. Nanti kalau tidak diperbolehkan, ide dari siswa dan guru kita jadikan satu. Mungkin nanti kita rapatkan dengan anggota OSIS lainnya. Kalau ide itu mungkin dari guru lebih baik, maka kita akan pilih ide dari guru itu. Terima kasih. Luar biasa. Intinya dimusyawarahkan dulu Mas. Memang semua itu jalan tengahnya adalah musyawarah. Terus tadi menurut dari kandidat nomor 1 itu setelah musyawarah nggak bisa, ikut guru ya Mas? Begitu, ikut pendapat guru. Pendapat yang baik kalau Ya, guru lebih baik ikut pendapat guru. Selanjutnya nomor berapa Mas ini? Itu di request kok banyak nomor 3. Langsung saja nih. Ayo Mbak dari kelas 10 monggo. Sepertinya ini fans juga sudah mulai banyak. Iya. Setelah tadi Kan penyampaian ini penasaran dong Mbak. Mau betul Oh, kok iso iso. maju nih gitu. Silakan langsung dijawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk saya pribadi, kalau ada masalah seperti itu lebih baiknya kita menemukan dua belah pihak. Nanti ada perwakilan siswanya, juga ada perwakilan dari gurunya. Terus kalau nanti gurunya nolak yang siswa usulkan, dan gurunya harus punya alasan yang jelas kenapa ditolak. Nggak bisa sama gitu aja. Jadi kita cari jalan tengahnya bersama-sama. Terima kasih. Singkat, padat dan jelas ya Mbak. Mau itu saya kira akan ngomong. Lah intinya Mbak mau pokoknya dimusyawarahkan dulu. Intinya sama yang tetap dibicarakan seperti itu. Selanjutnya dari kandidat nomor 2. Jawabannya silakan langsung dijawab. Jawabannya, yang pertama koordinasi dengan pembina OSIS lainnya. Ya, misal pembina OSIS lainnya menyarankan ini kegiatan ini seharusnya ini. Ya, kami akan memberitahu pada siswa-siswa yang lain untuk melaksanakan kegiatan ini untuk dengan hati yang dijalaninya biar enak gitu loh. Nah, sehingga kegiatan bersama ini bisa berlangsung antara siswa dan guru itu bisa merasakannya Pak. Iya. Berarti intinya Mas, dikasih pemahaman, temannya dikasih pemahaman. Kalau guru itu punya pendapat seperti ini, plusnya seperti ini loh. Jadi Terus minus ada minusnya juga dikasih tahu juga. Selanjutnya yang terakhir Mas, kandidat nomor 4. Silakan langsung dijawab pertanyaan dari ketua OSIS ini. Jawaban saya sama kandidat seperti yang lainnya, cuman ada beberapa yang saya ingin tambahkan. Ketika seseorang memberikan pendapat atau masukan tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika siswa memberikan pendapat dan guru memberikan pendapat, kedua-duanya itu pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Nah, bagaimana caranya kesalahan guru tersebut ditutupi oleh kelebihan siswa dan kesalahan siswa ditutupi oleh kelebihan guru. Otomatis itu menjalin kerjasama dan kekompakan ketika melaksanakan sesuatu. Luar biasa. melengkapi Mas. Saling melengkapi. Karena ada hadiah Ada yang buncit. ini wis iso Mbak melengkapi. Yang nomor 4 ini buncit Mas kayaknya. Ini dari pacar paling ora itu wis Mas. Iya toh. Dipertimbang nih.
Tapi kan wis dulu ya Mbak, terasa ngaruh loh. Bapak ini loh Mas, kita aja salah siji. Bapak Nisa loh Mas yang biasa masuk deh. Iya, bisa. Apa Mbak Lala ini saya bilang pertanyaannya Mas. Ini kita harus diserang wajar Mas Mbak Lala ini. Langsung saja Mas. Ya, langsung saja pertanyaannya. IG. Ini buat berdua ya nanti. Dimulai dari yang nomor berapa dulu Mas ini? Pertanyaannya banyak aja masih masuk. Atau di random Pak? Random apa request lagi dari teman-teman yang ada di rumah atau dari Mbak Mas ayo request nomor berapa dulu? Mbak Nabila kita ini pengen ngomong. Nomor berapa Mbak Nabila? Mbak Bunga ini langsung garap tugasnya Mbak. Gimana? Nomor 4. Tadi kan sudah awal terus mulai dari nomor 1. Nomor 1 sekarang balik nomor 4. Pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Agak ke tengah mungkin. Biar sing delok berminat. Oh ya, nanti waktu kalian menjawab pertanyaan kita berikan waktu 3 menit untuk setiap pertanyaan. Semisal nanti ada sisa waktu boleh langsung ditambahkan. Pertanyaan dari titik ini disensor apa di bagaimana Mas? Sebutkan saja. Ya. Nanti awas berorasi Mari yang grogi. berorasi itu tak tekol dia di kuara. Apa di masalah kalau aku kok TKI jadi teman? Pertanyaan dari Komairoh SC. Seberapa penting jabatan ini? Maaf Mas, ini dari yang satunya. Maaf ya. Untuk Selo, seberapa jauh Anda mengenal SMA 2 Magetan? Sebentar, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Saya cukup mengenal SMA Negeri 2 Magetan karena tempat tinggal saya juga dekat dari sini. SMA Negeri Magetan adalah sekolah yang mempunyai kenyamanan yang sangat tinggi. Lapangannya dihiasi pohon yang rindang, fasilitasnya juga lumayan lengkap, tugasnya juga lumayan banyak, dan teman-teman juga hebat, kakak kelasnya juga hebat. Cuman pas waktu tes prosesnya agak deltok sedikit. Waktu saya dulu mengenal SMA Negeri 2 Magetan, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya yang berusaha saya tutupi ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Kelebihan di SMA Negeri 2 Magetan itu terletak pada bakat dan istilahnya Esa, Poli, Basket, Futsal. Dan juga SMA Negeri 2 Magetan mempunyai sistem pendidikan yang ya sama seperti sekolah lainnya. Tapi SMA Negeri 2 Magetan bagus untuk anak-anak yang ingin mengembangkan potensi bakatnya baik secara akademik maupun non akademik. Karena setiap sekolah itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tidak mungkin semua institusi itu sempurna dalam berbagai hal, dan tidak mungkin semua institusi itu mempunyai kekurangan semuanya. Pasti semuanya melengkapi. Karena ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita akan mempertaruhkan jawaban semuanya. Masih ada waktu 1 menit, mau menambahkan? Pesan saya untuk tahun depan yang ingin masuk ke SMA Negeri 2 Magetan, apapun alasannya, apapun kelebihan dan kekurangan Anda, kami siap menerima Anda untuk mengembangkan bakat dan potensi Anda. Oke, terima kasih. Luar biasa jawaban dari kandidat nomor 4. Mungkin kandidat nomor 1 dari kita ada yang mau menyangka? Nanti saja Mas, baru pertama ini mungkin masih bingung. Nanti biar ada rasa bersaingnya. Oh aku bisa, aku lebih baik gitu loh. Jadi
Kalian tunjukkan diri kalian itu lebih baik daripada yang lain gitu loh ya. Nanti nggak apa-apa di sini berkompetisi sama ini, tapi nanti setelah keluar kompetisinya juga harus dihapus. Atau terjadi perselisihan ya gara-gara Terus ini sainganku jadi kandidat, aku semua kalau mungkin tetap pertemanannya tetap dijaga karena ini hanya sportivitas yang dijunjung, tidak saingan politik. Mari kita sukseskan bersama dari kita untuk Semada. Kandidat nomor 3 @_2a. Seberapa paham tentang Semada dan apa yang ingin diperbaiki dari Semada? Silakan kandidat nomor 3 dijawab. Kurang jelas diulangi. Kandidat nomor 3. Silakan dijawab, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, kalau apa yang akan diperbaiki dari Semada, menurut saya di sini sedikit kurang bersih, terus kadang juga kurang disiplin. Jadi untuk kedepannya saya akan mengadakan saya akan menjalankan program kerja saya. Untuk masalah kebersihan, saya akan mengadakan bank sampah. Ini akan dilakukan setiap hari Jumat. Yang mana kegiatannya itu setiap kelas menyediakan 1 bank sampah dan nantinya akan disetorkan kepada petugas bank sampah. Untuk masalah kedisiplinan juga, saya akan mengadakan seperti operasi seragam. Jadi ini akan diadakan setiap hari. Nantinya akan diadakan di gerbang untuk mengecek kelengkapan siswa-siswa yang masuk ke Semada. Contohnya kayak yang ke Semada pakai sweater itu dilepas di luar aja. Kalau mau pakai silakan di luar, tapi jangan dibawa masuk. Jadi menurut saya hal yang perlu dibenahi mungkin kebersihan dan kedisiplinannya. Terima kasih. Terima kasih dari kandidat nomor 3. Kebersihannya mas dan kedisiplinannya. Aku ya bener sih Mbak. Tapi tangan di Semada ini gue ketol mas. Iya, karena SMA 2 Magetan itu salah satu sekolah yang istilahnya emek buat diri di jurusan sekolah. Ada plus minusnya dan orang panas. Tapi yang minusnya berarti kan harus bersih-bersih juga. Selanjutnya untuk kandidat nomor 2. Kamu memiliki visi dan misi mengaktifkan ekstra dengan keadaan saat ini, bagaimana caranya? Sedangkan berkumpul saja dilarang. Pertanyaannya dari @rflgam_. Silakan dijawab. 3 menit mulai dari sekarang. Jika dengan kondisi seperti ini, saya akan mengadakan ekstra maupun organisasi yang tidak aktif lagi kembali aktif dengan cara seperti ada shift yang tertentu agar para siswa-siswinya dapat mengembangkan dan terus mengembangkan ekstrakurikuler maupun organisasi di SMA Negeri 2 Magetan ini. Dan apabila nantinya ada event atau olahraga yang ada di luar, maka sekolah SMA Negeri 2 ini akan mengeluarkan siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler maupun organisasi tersebut, sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, terima kasih untuk dari kandidat nomor 2. Langsung saja nomor 2 lagi, langsung ditambah nomor 2 lagi. Kan tadi mulainya nomor berapa Mbak? Nomor 4 ya. Sekarang ganti nomor 2. Langsung saja pertanyaannya Mbak untuk nomor 2 lagi. Dari @putri Gina_w. Cara kakak agar generasi milenial mampu mengembangkan budaya Magetan khususnya bagaimana? Kurang jelas pertanyaannya. Bagaimana cara Anda agar generasi milenial mampu mengembangkan budaya Magetan? Dengan cara di sekolah ini kan belum ada ekstrakurikuler tari, meskipun ada kan 2 tahun yang lalu ada, tetapi selama 2 tahun ke depan ini masih ada yang belum mengembangkan ekstrakurikuler. Saya ingin mengembangkan ekstrakurikuler ekstra tari ini dengan cara mengaktifkan kembali dengan mengajak para siswa-siswi SMA Negeri 2 ini yang berpotensi dalam bidang kebudayaan maupun ekstra tari
untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswanya agar dapat menunjukkan apapun yang dimiliki SMA 2 ini untuk kedepannya di Magetan ini. Luar biasa, mengaktifkan ekstra tari mas, Ya, karena memang ya. tari itu vital ya mas. Di setiap acara selalu ada tari. Hari ini SMA 2 itu kemarin juga dapat juara loh, luar biasa. Dalam acara apa mas? Odim itu loh mbak. Terus kan ini penting juga harus dikembangkan untuk Setiap acara juga ada tari, jadi ben orang berusaha mas, ben orang beda. Terus selanjutnya untuk kandidat nomor 1. Nomor 1 ini pertanyaannya paling banyak mas. Ini ada, silakan berdiri. Ini @rianade. Kenapa Anda ingin menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Magetan? Hal mendasar apa yang kamu miliki untuk dapat dipercayai oleh seluruh warga SMA Negeri 2 Magetan bahwa kamu adalah ketua OSIS yang mereka harapkan selama ini? Sudah jelas? Jawab. Ya, langsung dijawab. Terima kasih kepada Mas Rian untuk berbicara saya. Untuk jawaban saya dari awal mungkin kakak-kakak yang ada sudah tahu bahwa saya tidak menginginkan menjadi ketua OSIS. Namun setelah banyak teman-teman dan kakak-kakak yang memotivasi saya untuk maju ke jadi ketua OSIS ini. Dan mungkin hal saya mungkin dari pengalaman saya tahun kemarin sudah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, mungkin agar kedepannya bisa menjadi panutan siswa yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih dari kandidat nomor 1. Berikutnya kandidat nomor 4 lagi, silakan. Untuk kandidat nomor 4, dari pertanyaan dari Reno Riyandika. Jika kamu terpilih jadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Silahkan dijawab kandidat nomor 4, waktu 3 menit dari sekarang. Tentunya saya akan melaksanakan visi misi dan tugas kerja yang saya katakan tadi. Yang pertama, saya akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing siswa. Karena ketika siswa sudah berhubungan dengan sang penciptanya bersama dekat, otomatis dalam melakukan aktivitasnya dia itu akan lebih mudah, lebih bisa diamanahi, lebih bisa bertanggung jawab. Karena sama penciptanya saja dia bisa dekat, apalagi sama yang hasil ciptaannya. Yang kedua, saya ingin menjadikan sarana dan prasarana sebagai bakat siswa. Semua anak itu cerdas, semua anak itu mempunyai bakat, dan semua anak itu tentunya memiliki kekurangan. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana dengan kekurangan anak tersebut kita menutupi dengan kelebihannya. Dan kita hanya bisa mendukung, memotivasi, selebihnya kita serahkan terhadap anak itu, karena masa depannya tergantung terhadap apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, saya ingin menjadikan OSIS itu sebagai ladang tempat menyelesaikan masalah. Ketika siswa memiliki masalah, tidak semua siswa itu berani menceritakan terhadap gurunya atau yang lebih dewasa gitu, karena mungkin nggak mengerti perasaannya gimana, kondisinya gimana. Kita sama siswa kan sama-sama mengerti, sama-sama seperjuangan. Jadi kita membuka konsultasi lah, ibaratnya seperti BK, tapi lebih kayak memotivasi, apa sih masalahmu, nyapoin ini, penyebabnya apa, tanpa memandang status sosialnya. Karena ketika kita memandang status sosialnya, Waktu selesai. Terima kasih dari kandidat nomor 3. Nomor 4 ya. Panjang mas jawabannya, dijelaskan lebih rinci. Memang harus seperti itu mbak, karena harus bisa mengolah kata-kata, harus bisa mewujudkan betul pertanyaannya tadi. Berikutnya untuk kandidat nomor 3 yang belum. Pertanyaannya Pramono.
Sebagai Ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengajak siswa-siswi yang pada waktu sholat zuhur malah bergerombol di kantin? Itu bagaimana solusi Anda dan cara mengatasi Anda? Terima kasih, bisa dijawab. Oke, seperti visi-misi yang sudah saya sampaikan, saya akan memaksimalkan kegiatan keagamaan sekolah. Mungkin kalau buat anak-anak yang kalau punya sholat masih diajaran apa gimana, kita bisa ada yang kayak absen. Jadi absennya itu harus diisi. Nanti kalau yang nggak sholat dikasih poin buat IPK-nya. Terus bisa juga kalau setiap hari itu dibentuk kayak kelompok yang emang tugasnya itu mengajak buat teman-teman itu biar bisa sholat. Tapi yang jelas kita akan buat absen itu nanti biar semuanya bisa teratur dan mau sholat semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih dari kandidat nomor 3. Mbak, sudah berapa pertanyaan tadi yang kita lontarkan, Mbak? Sudah berapa Mas? Banyak. Sudah 2 ya? Sudah 3 dari Ketua OSIS tadi. Ini ada yang di studio mau ada yang bertanya, Mbak. Silakan langsung ke depan. Ini boleh ditujukan kepada satu kandidat atau semuanya kandidat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berlaku untuk keempat kandidat. Semisal nanti di tengah-tengah perjalanan Anda melaksanakan menjadi ketua OSIS, nanti ada anggota kalian yang bermasalah. Kamu ingin mempertahankan keutuhan anggota kamu atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mau yang inisiatif sendiri Mas. Siapa yang mau menjawab dapat poin plus bagi penonton. Iki wani dise ora ketemu nontonnya ora apa-apa. Tanpa ditunjuk boleh. Nomor 4 Mas. Pertanyaan ini nek ana kanca masalah. Ditokne apa dipertahankan? Silakan dijawab. Saya lebih memilih mempertahankannya karena ketika siswa melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Belum tentu kesalahan yang dibuatnya itu murni kesalahan yang dilakukannya. Terkadang ada teman-teman yang mengatasnamakan namanya supaya reputasinya jatuh, supaya kinerja OSIS-nya dibilang buruk. Kita pertama mendiskusikannya, oke nyapo ini ngerti agak akibat dewe gawe masalah event sing dewe jalani wi enek kegiatan terus nek enek masalah iki omong iki nek OSIS dewe iki kowe nek OSIS dewe iki gak dewe nek enek masalah opo cerita ini gak apa-apa. Terkadang siswa itu memandang masalah yang ingin diceritakan dialaminya supaya orang lain itu tidak mengetahui bahwa dia mempunyai masalah, karena supaya orang lain itu melihat dirinya itu bahagia selalu, karena tidak semua orang itu bisa menerima masalah yang ingin diceritakannya. Oke, terima kasih dari kandidat nomor 4. Inisiatif selanjutnya dari kandidat nomor berapa? Ayo kelas 11 jangan kalah sama kelas 10. Di kelas 10 saya pengen terlihat terdepan Mas. Semangatnya Pak. Nanti juga ada pemilu kan juga tidak tahu hak suara terbanyaknya. Siapa tahu kelas 10 Mas yang Iya bisa jadi. kelas 1. Bisa jadi. Semuanya Allahu Akbar. Silakan kandidat nomor 3. Dalam satu organisasi, ketuaan organisasi itu penting. Tapi dalam satu organisasi, reputasi organisasi itu juga penting. Jadi menurut saya, kita akan cari dulu ini orang yang buat masalahnya kenapa kok bisa kayak gini. Kita akan cari jalan tengahnya bersama. Terus nanti kalau emang kita sudah berikan dia kesempatan, tapi memang dia tidak mau memperbaiki kesalahannya, ya mohon maaf karena reputasi suatu organisasi itu juga penting untuk dipertahankan. Jadi intinya dikeluarkan seperti itu. Diperbaiki dulu Mas, baru dikeluarkan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya ya, antara dua ini
Siapa yang ini urut Mbak cerita. Mulai dari sini langsung ke sana. Silakan langsung dijawab. Saya akan mempertahankannya karena sebuah organisasi kita semua ini akan memiliki tujuan yang sama, sehingga dapat apabila ada yang mempunyai kesalahan itu diperbaiki, tidak untuk dikucilkan atau disingkirkan, tetapi harus dirangkul satu sama lain agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terkumpulnya kekeluargaan antara kita ini dalam satu organisasi. Luar biasa. Jadi intinya diperbaiki, Mas. Dari ketiga ini intinya diperbaiki dulu. Diperbaiki sih. Kalau wes panggil, Mas. Wes kuwi keputusan terakhir. Keputusan terakhir dari Kloksis. Yang terakhir dari kandidat nomor 1. Langsung dijawab. Untuk saya lebih memilih untuk mempertahankan karena di OSIS ini kan kita diajarkan rasa kekompakan dan kekeluargaan. Apabila ada yang mempunyai masalah, maka kita bantu satu sama lain. Maka dari itu di OSIS ini kekompakannya agar lebih ditingkatkan lagi, dan belum tentu juga yang membuat masalah itu kan wajar, setiap manusia mungkin punya kesalahan. Maka dari itu lebih baik dipertahankan dulu saja. Kalau kinerjanya juga bagus kan juga lebih baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih dari kandidat. Dipertahankan semua, Mas. Ya. Semua mempertahankan atau ditinggalkan, Mbak? Mempertahankan, Mas. Sing angel itu mempertahankan. Nek masalah diperbaiki, orang ditinggal, Mas. Berat, Mbak. Ini lanjut ke pertanyaan di IG atau bagaimana, Mas? Atau mungkin dari yang di studio mau tanya lagi? Ngantuk, Mbak. Langsung saja berarti dari IG. Nomor berapa, Mas, ini? Inisiatif mau? Inisiatifnya. Ayo. Boleh Mbak, pertanyaannya dibacakan. Dari Bunga Mayang Sari, kalau saya pilih kamu, apakah kamu dapat dipercaya sebagai ketua OSIS? Kalau bisa, bagaimana caranya? Insya Allah dapat dipercaya, karena saya mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat insya Allah kuat, sehingga dapat merangkul para organisasi OSIS ini seperti keluarga sendiri, sehingga dapat mempunyai banyak teman, dan saya itu insya Allah orangnya enakan untuk diajak kumpul. Kalau ya seadanya, pokoknya saya itu kalau orang-orang mau berkumpul ya ayo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Insya Allah saya jika terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan merangkul para organisasi saya dengan cara berkeluarga. Dengan cara dirangkul, Mas. Terlihat Mas ini orangnya humble, temannya banyak ya, Mas. Yang banyak pendukungnya ini dari tadi Anto ini loh, Mas, sampai punya nama panggilan sendiri itu berarti sudah sangat akrab dengan temannya, gitu. Iya. Ya. Harus akrab, harus bisa mengakrabi adik kelas, mengayomi, karena mesti ini kan belum pada dengan sifatnya yang humble mungkin cepat gitu, Mas, beradaptasinya. Selanjutnya, pas ini pertanyaan untuk Fahmi. Apakah sikap dan perilaku Anda, istilahnya Toto Promo, Anda yang dapat dijadikan contoh untuk teman-teman Anda, dan bagaimana solusi Anda jikalau ada pengurus lainnya yang membangkang akan tugas? Dan saya berpesan, kalau jadi ketua OSIS semada Magetan jangan sombong, jangan berkuasa, tetap kerja tim, tetap solid, siap memajukan semada Magetan menjadi sekolah yang luar, super power di dalam maupun di luar. Panjang. Ini itu loh Mbak, ini teko harus berpesan. Kayak isyarat. Ini jadi alumni. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Tuh dari saya sendiri, mungkin sikap saya apabila ada yang kurang bisa langsung ngomong saya kurangnya apa, mungkin saya kurang tanggung jawab atau disiplin, mungkin bisa langsung ngomong saya, jangan ngomong di belakang saya, mungkin langsung ngomong depan saya aja. Dan untuk apabila ada anggota saya yang membangkang, mungkin saya akan tanya kepada orang itu, mengapa orang itu kok bisa membangkang. Kan apabila dia
tidak bisa mengerjakannya atau keberatan, kan juga bisa minta tolong ke sesamanya, ke teman-teman organisasi lainnya, agar masalah itu juga bisa selesai dengan bersama-sama. Terima kasih. Sharing mas, intinya nek enek masalah di sharingin dhisik, ojo rasa-rasa sendiri. Ya, itu penting banget. Sharing itu penting di dalam organisasi. Tapi jadi rasa-rasa rasa dipet mas. Es ketemu kontolnya wis bocor harus siji. Selanjutnya pertanyaan. Pengalaman ya, Mbak. Wis tak aroni mas. Koordinator Chris semangat. Oke, selanjutnya kandidat nomor berapa ya? 3 dan 4 mau yang siapa dulu? Nomor 3. Pertanyaannya, silahkan dibacakan. Dari Ed Haipar, apa inovasi jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Dan katakan apa yang membuat kamu pantas untuk dipilih menjadi ketua OSIS? Inovasi saya apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS baru. Seperti yang saya bilang tadi, saya punya program kerja baru, yaitu penertiban seragam dan bank sampah. Untuk kata-kata yang akan membuat saya terpilih menjadi OSIS adalah niat yang baik hanya akan ada pada jiwa pemimpin yang baik. Dan mungkin saya adalah salah satu dari jiwa-jiwa pemimpin yang baik itu. Jadi itu kata-kata yang menguatkan kalian untuk memilih saya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 3. Berikutnya terakhir kandidat nomor 4. Ini sekaligus pertanyaan penutup dari teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kolom komentar Instagram. Terakhir untuk kandidat nomor 4, pertanyaan dari siapa mas? Ini terlalu banyak mas. Dari Rahmat PR. Itu kenapa buat visi-misi seperti itu WK? Ya, pertanyaannya mengapa kok buat visi-visi seperti itu? Mungkin ada tujuan nanti proper yang akan diwujudkan untuk masa depan. Silakan dijawab. Kalau saya ingin membuat visi-misi, itu pasti ada tujuan.